Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Selamat pagi, saya Tiara Dwi Nirmala sebagai moderator dalam acara talkshow dengan tema alih fungsi lahan. Pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat. Langsung saja kita undang Tinta Wahyuna Pada S dan Tia Zuriati. Halo Mbak Tiara. Ya, silakan duduk. Baiklah, setelah menyaksikan video tadi, kita mengetahui bahwa alih fungsi lahan kian marak terjadi. Akibatnya, lahan pertanian disulap begitu saja menjadi lahan non-pertanian seperti perumahan, pertokoan, pabrik, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat berdampak bagi ketahanan pangan di Indonesia. Baiklah, kita langsung saja tanyakan bagaimana sih pandangan kedua narasumber kita terkait hal tersebut. Langsung saja, yang pertama silakan Mbak Tinta untuk menyampaikan sudut pandangnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang alih fungsi lahan ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri memang pada zaman sekarang ini kita sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan baik dari segi primer, tersier, maupun sekunder, yang dimana dengan semakin banyaknya jumlah penduduk tentu kita akan membutuhkan tempat tinggal seperti itu, yang dimana yang nantinya kita membutuhkan rumah, sehingga lahan-lahan pertanian secara otomatis akan berubah menjadi lahan non pertanian. Kemudian di sini yang kedua yang perlu kita ketahui seperti itu, tentunya dalam hasil pertanian tersebut tentunya akan kita olah kembali, di mana pengolahan tersebut tentu akan membutuhkan tempat lagi, yang dimana kita kenal sebagai pabrik ya, seperti itu. Jadi tentunya mau tidak mau lahan pertanian tersebut pasti akan beralih ke lahan non pertanian, yaitu menjadi pabrik. Kemudian kita sebagai manusia juga pastinya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, uang ini tentunya kita dapatkan dari hasil kita bekerja. Nah, untuk orang-orang di luar petani seperti itu, misalnya pekerja industri ataupun pekerja kantoran seperti itu, maka tentunya mereka akan membutuhkan tempat untuk bekerja seperti gedung-gedung kantoran, di mana lagi-lagi lahan pertanian tersebut tentunya akan berubah menjadi lahan non pertanian seperti itu. Mungkin itu saja pandangan dari saya. Sesuai dengan pernyataan Mbak Tinta, Mbak setuju dengan adanya alih fungsi lahan, begitu Mbak? Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya Mbak Tiara. Baiklah, selanjutnya kita akan tanyakan kepada narasumber kedua kita, yaitu Mbak Tia. Dipersilakan. Baik, terima kasih ya sebelumnya Mbak Tiara. Jadi mungkin di sini pandangan saya akan sedikit berbeda dengan Mbak Tinta, di mana kita tahu sekarang ini kegiatan alih fungsi lahan itu sangat meningkat dan sangat mengkhawatirkan, di mana sekitar 200.000 hektar lahan pertanian itu dirubah menjadi lahan-lahan non pertanian seperti yang Mbak Tinta dan Mbak Tiara sebutkan tadi. Nah, sedangkan pencetakan lahan baru itu hanya sekitar 60.000 hektar saja untuk per tahunnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan alih fungsi lahan ini akan sangat memberikan pengaruh buruk bagi petani, yaitu di mana mereka akan kehilangan lahan garapannya yang menjadi sumber mata pencahariannya. Mungkin seperti itu pandangan saya Mbak Tiara. Berarti wah, rupanya kedua narasumber kita ini sangat menarik. Yang satu lebih ke pro, yang satu lebih ke kontra terhadap alih fungsi lahan tersebut. Baiklah, kita tanyakan kembali bagaimana Mbak Tinta tanggapannya mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh Mbak Tia. Baik, jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mbak Tia itu tadi memang benar adanya, di mana apabila lahan pertanian ini dialih fungsikan, maka petani tentu akan kehilangan pekerjaannya seperti itu.
Namun kembali lagi di sini kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja seperti itu Mbak Tiara. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya di sini bagaimana dengan orang-orang yang di luar profesi petani seperti itu, mungkin yang bekerja di pabrik atau bank atau perusahaan lainnya. Jika tidak ada gedung-gedung yang mereka tempati untuk bekerja, maka di mana mereka akan ditempatkan seperti itu ya Mbak Tia? Mungkin itu aja sih yang saya pertegas di sini. Oke, baik Mbak Tinta. Mungkin saya sedikit menanggapi ya Mbak Tiara. Jadi seperti yang data yang beredar di media sosial dimanapun itu, kepadatan penduduk Indonesia itu semakin meningkat untuk setiap tahunnya sekitar 1,5 sampai 1,7%. Dan untuk tahun 2022 ini kepadatan penduduk Indonesia itu mencapai 275 juta lebih jiwa. Artinya dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk, maka kebutuhan pangan yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat. Dan sedangkan pangan itu sektor utamanya yaitu dari sektor pertanian. Jadi menurut saya untuk pekerja-pekerja industri yang seperti Mbak Tita bilang tadi, mungkin itu udah di luar dari konsep ya, karena kita hari ini membahas tentang alih fungsi lahan. Wah, kedua narasumber kita sangat menarik ya. Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan tadi, sebenarnya alih fungsi lahan tersebut memiliki dampak negatif dan dampak positif tergantung dari sudut pandang masing-masing. Tapi alangkah lebih baiknya jika alih fungsi lahan tersebut diminimalisir, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan dan kemandirian, serta dengan menjamin keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Baiklah, dipersilahkan kedua narasumber kita untuk berdiri dulu. Baiklah, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang telah hadir untuk menyampaikan sudut pandangannya mengenai alih fungsi lahan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.